dengan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, salam semuanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh sangat bersuka cita kita sudah ada di penghujung bulan yang kelima. Sudah akan masuk lagi bulan ke-6 pada 1-2 hari ke depan. Dan tentunya kita sangat merasakan pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kalau kita nonton televisi, saya melihat di tayangan salah satu TV swasta tanggal 28 hari Jumat di satu hotel di Manado akan diadakan pemberkatan nikah. Itu pemberkatan nikahnya jam 2 siang. Tetapi sangat tidak disangka dan sangat tragis. Jam 12 sebelum 2 jam sebelum pesta pemberkatan dimulai, itu di Hotel Peninsula Manado, pengantin laki-laki tiba-tiba dia keluar dari tempat ruangan di mana akan diadakan pesta di lantai 7, kemudian dia lompat jendela sampai di bawah, habis bunuh diri. Kaget semua keluarga, dan tentunya ini sesuatu yang tidak diduga. Kok bisa demikian? Hanya 2 jam lagi sebelum pemberkatan dia lompat, mati ya, kepalanya sobek, tulangnya patah-patah, meninggal. Pesta pernikahan resepsi diganti dengan perkabungan. Sangat tragis. Dan ketika diselidik ternyata yang menurut keterangan dari beberapa orang tua, dan ada orang tuanya dengan tantenya ada, ya mereka sempat bercakap pada waktu itu. Karena ada sebagian besar keluarga belum sampai. Ya kemungkinan mungkin dia rasa tidak enak diri atau malu lah, mungkin seperti itu. Atau ada alasan lain. Nah sehingga dia mengambil langkah yang sangat tragis, menjatuhkan diri dari lantai ke-7 dan mati. Nah, memang beberapa waktu yang lalu juga kita dihebohkan dengan seorang pelaku, maaf kata, pemerkosa anak bocah kecil umur 3 tahun. Dicari-cari satu kampung, bahkan sudah disebarkan fotonya di media sosial. Ternyata didapat sudah membusuk, bunuh diri dengan cara menggantungkan diri. Kantung Kristen, apa persoalannya di sini dan apa yang harus kita renungkan? Bahwa ternyata kekristenan yang ada di hari-hari ini juga mengalami kerapuhan. Kekristenan mengalami satu titik keadaan yang sangat rapuh, sehingga mengambil tindakan yang sangat tragis dan tidak masuk akal. Nah ini tentunya akan menjadi perenungan kita bahwa apakah semakin berkembangnya sama dengan juga bertambahnya waktu hidup kita, kita akan semakin dewasa di dalam kekristenan kita. Ini persoalan. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua berbicara tentang baptisan api. Ya. Minggu lalu kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta. Akibat dari baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada hikmat, ada kebijaksanaan, dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang sering kali luput dan juga jarang mungkin dikhotbahkan, berbicara tentang baptisan api. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan baptisan api? Dan seperti apa dan bagaimana penerapannya, aplikasinya, tujuannya, dan seperti apa posisi kita sebagai orang Kristen? Mari kita buka Alkitab Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang dapat boleh bilang amin. Kalau boleh kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap orang yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah ini kalau berbicara baptisan air itu sudah sering kita
dengarkan dan kita pahami. Demikian juga berbicara tentang baptisan Roh Kudus seperti yang minggu lalu saya jelaskan. Tapi hari ini saya mau sharing tentang baptisan api. Nah, memang banyak para pengkhotbah juga yang mengatakan atau juga yang menafsirkan bahwa baptisan api itu sama atau identik dengan baptisan Roh Kudus. Sebab waktu terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, itu murid-murid yang ada di situ mereka berbahasa dengan bahasa yang baru, dan seperti ada angin keras, kemudian ada seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan hal itu yang diterjemahkan bahwa baptisan api berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi kalau kita teliti melihat ayat tadi bahwa di situ dibilang dengan baptisan Roh Kudus dan dengan api, dan bukan dibilang seperti api. Yang terjadi di loteng Yerusalem ketika pencurahan Roh Kudus itu ada seperti lidah-lidah api, seperti menyerupai, bukan api. Nah, itu sangat berbeda. Nah, sehingga ketika berbicara tentang baptisan api, kalau kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dipraktekkan sampai disalib di Golgota, itu berbicara tentang penderitaan. Nah, sehingga ketika Yohanes Pembaptis menubuatkan bahwa dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi akan datang seorang yang lebih daripadaku, dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti bahwa pelaku pembaptisan Roh Kudus dan dengan api itu Yesus Kristus sendiri. Yang menjadi pertanyaan bahwa apakah Tuhan Yesus memberikan penderitaan? Kalau memang penderitaan itu menjadi satu hal yang terjadi dari baptisan itu. Nah, tidak demikian. Tetapi kalau kita melihat apa yang dijalankan oleh Tuhan Yesus ketika berbicara tentang baptisan yang harus dia terima, yang dia katakan sebagai cawan yang harus dia minum dari situ, mari kita akan membaca di Markus pasal 30 ayat 37 sampai dengan 40. Kemudian kita akan lompat 42 dan 43. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-40. Lalu kata mereka, perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Perhatikan. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, itu berarti bahwa di dalam mengalami baptisan api, Yesus Kristus berkata dia akan menjalani hal itu. Dan murid-muridnya memang juga akan mengalami baptisan api penderitaan. Kalau kita perkecil konteksnya, murid-murid yang 12 orang itu, kecuali Yohanes Rasul, itu semua menderita sampai mati dengan cara yang berbeda, tapi sangat tragis. Kalau Rasul Petrus itu disalib terbalik. Kalau Thomas itu dia mati di India, dia diseret kemudian dibunuh. Kalau yang lain itu ditarik dengan kuda, ada yang dipancung seperti Paulus, ada yang dirajam dengan batu seperti Stefanus, macam-macam. Itulah penderitaan. Tetapi tujuan daripada penderitaan yang dialami oleh murid-murid yang didahului oleh Tuhan Yesus itu untuk membawa kepada kemuliaan surga nanti, sebab bunyinya bukan tinggal kita seperti yang saya katakan. Tetapi di sini akan berbicara sesuatu posisi jabatan nanti ketika ada di langit baru dan bumi baru, dan itu yang dikatakan oleh para murid, kemuliaan kelak bersama Tuhan Yesus. Nah, sehingga nanti akan saya jelaskan, tetapi melihat ayat ini bahwa hal ini berbicara tentang cara dan proses. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lanjut di ayat yang ke-43 bacaan kita tadi di Markus pasal yang ke-10, dikatakan demikian, tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menarik di sini Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita melihat ketika orang yang akan mengalami baptisan api atau baptisan penderitaan seperti Kristus, dia akan mengalami proses. Dan saya mau katakan bahwa di sini berbicara tentang kadarnya. Dan Tuhan katakan kalau orang ini menjadi besar, dia harus menjadi pelayan, diakonos. Pelayan itu diakonos bisa dikatakan dia akan membantu orang-orang miskin misalnya pada waktu itu. Tetapi ada yang paling tinggi derajatnya lagi, barang siapa ingin menjadi terkemuka yang lebih lagi di atas. Tetapi dalam prakteknya dia harus menjadi hamba dolos yang paling rendah. Nah, ini persoalan bahwa ternyata berbicara tentang penderitaan atau baptisan api itu setiap daerah atau zaman itu berbeda kadarnya. Bukan berarti kita harus seperti para rasul-rasul dulu, mesti dipancung, disiksa segala macam, karena zamannya berbeda. Peradaban manusia juga semakin berbeda, semakin meningkat. Nah, sehingga kadarnya atau situasinya tidak sama, tetapi esensinya itu sama. Berbicara tentang baptisan api. Nah, ini sangat menarik karena ini berbicara kemutlakan. Sebagaimana mutlak orang percaya harus dibaptis dengan air, sebagaimana mutlak orang percaya harus menerima baptisan Roh Kudus, demikian juga sebagaimana mutlak orang percaya harus menerima baptisan api. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita renungkan, sebab berbicara baptisan itu dipenuhi. Artinya kalau air itu semuanya tenggelam. Berbicara penderitaan, semua kita harus mengalami di dalam kehidupan kita. Dan tadi saya katakan bahwa dinamika zaman berbeda. Kalau zaman dulu orang-orang harus menderita karena mereka harus mempertahankan iman, itu bisa dibunuh, bisa dikasih adu dengan binatang buas. Tapi hari ini berbeda. Walaupun berbeda hari ini, tetapi esensinya atau pokoknya atau substansinya itu sama. Dan oleh karena itu ketika berbicara baptisan api, semua orang Kristen harus mengalami, tidak bisa kita hindari. Nah, memang hari ini banyak orang mau menghindari, tidak mau mengalami penderitaan. Tetapi saya katakan penderitaan ini kadarnya beda-beda. Nah, kita akan melihat bagaimana proses baptisan api dalam kehidupan kita dan bagaimana kita harus menjalaninya. Nah, berbicara tentang hal ini, perhatikan. Yang pertama, mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Boleh bantu saya? Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2 saya akan baca langsung. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, perhatikan, ketika Alkitab bilang yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, itu bukan sesuatu yang pemanis kata-kata atau keterangan tempat, tidak. Itu berbicara tentang sesuatu tujuan, sesuatu fokus akhir daripada segala penderitaan atau segala sesuatu yang kita alami oleh karena baptisan api yang berbicara penderitaan tadi yang dialami oleh Kristus, dan kita murid-muridnya juga harus mengalami. Nah, sehingga yang pertama di dalam kita menjalani baptisan api atau penderitaan dalam hidup di dunia yang sementara ini, yang pertama tetap tekun di dalam perlombaan iman. Ini yang harus kita lakukan. Ketika berbicara dengan tetap tekun dalam perlombaan iman, situ ada berlomba juga ada kata tekun. Berarti dua-duanya ini harus sinergi, harus saling melengkapi dan mempunyai makna yang luar biasa di sana. Dan tentunya sebagai orang percaya yang mengalami baptisan api, kita tidak bisa hindari dengan satu keadaan di dunia ini yang mewajibkan kita, kata Alkitab, untuk berlomba. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Di sini berlomba dengan tekun. Ini memberi kesan bahwa hal itu dilakukan secara terus-menerus dengan berusaha keras.
agonai bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Artinya berjuang, berlomba. Ketika penulis Ibrani menggambarkan tentang perlombaan iman seperti satu lomba lari, itu kalau melihat konteks pada waktu itu bahwa ternyata lomba atletik itu sudah dimulai zaman Yunani kuno. Kalau lomba atletik, kalau sekarang ini kan ada sprinter, bisa yang jarak 100 meter atau jarak sampai yang panjang sampai puluhan kilometer. Tetapi kalau sprinter zaman itu lari 190 meter. Tetapi lari bukan pakai pakaian olahraga seperti hari ini. Mereka lari pakai pakaian tentara, seperti tentara Romawi, pakai baju besi. Orang yang memakai baju besi itu mendapatkan beban yang sangat berat. Kalau tidak tahan, dia bisa pingsan di tengah perjalanan. Nah, sehingga itu dia harus berlomba sedemikian rupa, sehingga di sana harus ada stamina, di sana harus ada ketahanan fisik, di sana harus ada keterampilan. Nah, perpaduan inilah yang akan membawa orang dalam satu perlombaan untuk sampai kepada tujuan. Nah, sehingga di sini Alkitab mengatakan bahwa harus tekun, menanggalkan beban dan dosa. Bahkan selanjutnya dijelaskan dengan seperti Tuhan Yesus tekun memikul salib dan mengabaikan kehinaan. Nah, ini persoalannya. Ketika kita berbicara tentang tetap tekun dalam perlombaan iman, di situ ada satu analogi yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani, mengabaikan kehinaan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Apa kehinaan kita? Artinya begini, berbicara tentang kehinaan seperti Yesus, bahwa orang yang disalibkan pada waktu itu namanya Stauros, itu namanya penghinaan. Orang yang disalibkan itu namanya penjahat. Kalau dihukum mati kemudian dipancung atau ditombak saja, itu terlalu enak. Berarti orang yang harus dihukum secara salib, itu dia harus mengalami rasa malu yang luar biasa. Kemudian siksa yang sangat perih, yang sangat tragis, sampai dia mati secara perlahan-lahan. Ketika dia mati, untuk membuktikan dia mati, kakinya harus dipatahkan seperti itu. Dan maaf kata, tidak mengabaikan kemuliaan Tuhan Yesus, orang yang disalib seperti Kristus. Banyak penafsir mengatakan bahwa dia harus telanjang di atas kayu salib. Yang kita lihat hari ini masih ada lilitan pakaian. Penafsir bilang zaman itu tidak seharusnya. Oleh karena itu Maria dan wanita-wanita yang ada di Yerusalem yang mengikuti penyaliban itu, mereka melihat dari kejauhan. Kenapa? Tidak tahan dan tidak tega. Karena orang yang disana akan merasa sangat malu. Dengan tangan terlentang, kemudian maaf kata dengan tidak ada selai pun kain yang menutup, betapa merupakan suatu kehinaan yang sangat luar biasa. Harusnya tidak mengalami itu Tuhan Yesus, karena dia tidak berdosa. Diperiksa pun oleh Pilatus, tidak ada dosa di sana. Tetapi dia harus menjalani hal ini, merupakan satu penderitaan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika dia Taman Getsemani dikatakan, Tuhan Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Alkitab bilang dia berdoa semakin sungguh-sungguh itu agung itu. Keringatnya seperti titik-titik darah, pembuluh darahnya pecah. Sebabnya dia bukan hanya berbicara tentang penderitaan, siksa yang harus dia jalani sepanjang usia kelolosan, bahkan sampai di kayu salib, bahkan sampai dia menyerahkan nyawa. Tetapi rasa malu yang luar biasa, rasa malu yang tidak tertanggung. Betapa itu merupakan satu kehinaan yang sangat luar biasa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi penulis Alkitab Ibrani mengatakan dia mengabaikan kehinaan itu. Betapa luar biasa. Sehingga hal itu ketika dicocokkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam bentuk perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita untuk tekun untuk melakukan hal itu, kita harus seperti Tuhan Yesus, mengabaikan kehinaan itu. Apakah kita bisa merasakan seperti yang Tuhan Yesus rasakan? Tidak akan bisa dan tidak pernah akan bisa. Tapi hari ini kita harus seperti itu. Murid-murid Tuhan, mereka melihat siksa derita itu, mereka harus lakukan.
Ketika Rasul Petrus suatu saat ketika kota Roma dibakar, orang-orang Kristen dianiaya, dia mau lari keluar dari kota Roma. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus berjalan kemari. Kemudian dia katakan begitu, Quo vadis Domini, dalam bahasa Italia, mau kemana engkau Tuhan? Tuhan Yesus bilang, saya mau ke kota Roma untuk disalibkan lagi. Petrus sadar, dia langsung balik kanan, dia menuju kota Roma yang sudah dibakar. Dia bergabung dengan orang Kristen di sana, dan kemudian dia menyerahkan diri. Dan ketika dia akan disalibkan, dia katakan, jangan saya disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku secara terbalik. Aku tidak layak seperti Tuhanku. Dia lakukan sampai akhir, sampai dia mati secara martir. Kehinaan ini yang diabaikan oleh mereka, sehingga penulis kitab Ibrani menyampaikan bahwa Yesus tekun, dia mengabaikan kehinaan. Sehingga di situ dia katakan oleh penulis Ibrani, untuk kita ada dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi saya. Ini wajib. Nah, ketika kita bicara wajib, maka baptisan api tadi harus kita layani, jalani. Kita harus melalui itu tentunya dengan segala tantangan yang kita hadapi. Jadi ketika berbicara tetap tekun dalam perlombaan iman, kita harus berani untuk mengabaikan kehinaan. Amin. Masing-masing kita beda kehinaan kita. Mungkin hari ini sebagai dalam perhubungan rumah tangga keluarga, kehinaanmu ketika berhadapan dengan istri mungkin yang rewel, yang susah diatur, yang banyak permintaannya, atau yang macam-macam, ya susah untuk dijelaskan. Atau engkau berhadapan dengan seorang suami yang seringkali menyakiti hatimu, bahkan ketika dia melakukan sesuatu yang salah, mungkin dia menjadikan engkau malunya, kemudian dia merasa tidak bersalah, dan kemudian dia berjalan terus seperti apa yang dia maui, dan engkau menderita di sana. Engkau sementara harus mengabaikan kehinaan ini demi Kristus. Amin. Banyak macam Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak punya penderitaan seperti itu, keluarga kita baik-baik, tetapi ada kehinaan-kehinaan di dalam kehidupan kita yang saya katakan itu monster egoisme kita. Seringkali kita mau dipahami, kita mau dimengerti, kita mau orang paham siapa kita, karakter kita, kehidupan kita, maunya kita. Sehingga ketika orang tidak mengikuti apa maunya kita, apa pendapat kita, apa keadaan kita, kita mulai tidak mau menerima orang lain. Kita mau mengabaikan orang lain. Itu namanya monster kehinaan dalam kehidupan kita. Persoalannya, mampukah kita melawan monster itu? Dan ternyata banyak pakar psikolog, bahkan juga pakar-pakar hamba-hamba Tuhan, bahwa musuh terbesar di dalam kehidupan orang percaya itulah monsternya, itulah keegoisan atau rasa ego dalam dirinya. Nah, masing-masing kita punya ego lah, siapapun kita. Tetapi persoalannya, apakah ego itu semakin mampu kita tekan, semakin mampu kita lawan, atau dia semakin besar dalam praktek hidup? Manakala kita mampu memahami orang lain sebagaimana adanya dia, semakin mampu, semakin empati, semakin bisa melihat dan semakin bisa menerima, kita sementara melepaskan ego kita, kita sementara melepaskan monster kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mampu melihat kelemahan orang lain, kita tidak mampu menerima orang lain seperti adanya dia, kemudian kita bisa menerima keadaannya, bukan memaklumi atau kompromi, bukan, tetapi bagaimana kita bisa memahami, sehingga kita menjadi satu partner atau teman atau orang yang bisa memahami orang itu, maka perlahan-lahan kita sementara memampukan ego kita, kita sementara mengabaikan kehinaan kita. Dan ini persoalan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dalam Alkitab seringkali Tuhan Yesus menjelaskan lewat Rasul Paulus mengatakan bahwa terimalah orang yang lemah iman sambil jangan mempercakapkan kelemahannya. Bukan berarti kita tidak bisa cerita orang. Seringkali kalau kita dengan cerita siapa, kita langsung ini cerita orang, bukan. Beda-beda. Kita menceritakan sesuatu untuk kita gumuli, kemudian juga kita memahami keadaan kita, dan kita tidak bermaksud menghakimi. Kita sementara melakukan hal yang baik sebenarnya. Tetapi kalau kita menceritakan orang kemudian kelemahannya itu untuk menjatuhkan dia, atau kita merasa lebih benar daripada dia, itu yang keliru. Tapi saya percaya kita semua di sini sementara tetap dalam perlombaan iman untuk kita semua mau
mengalahkan monster dalam kehidupan kita. Amin. Saya rindu semuanya ini bisa terjadi. Kenapa? Karena ini akan terbawa dalam hubungan sosial kita. Sebab Yesus ini sangat luar biasa dalam pengajarannya. Saya ulang-ulang bilang satu patokan yang Tuhan Yesus ajarkan pada waktu itu dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, apa yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Betapa luar biasa. Kenapa? Karena hal itu kita sementara mengabaikan kehinaan yang harusnya kita terima oleh karena keegoisan kita. Zaman Tuhan Yesus itu ada namanya Rabi. Ada dua, Rabi Hillel dengan Rabi Shammai. Itu orang-orang yang hebat zaman Tuhan Yesus. Saya pernah baca buku Rabi Hillel bilang begini, apa yang kamu tidak suka orang lakukan kepadamu, jangan lakukan hal itu kepada mereka. Kan mirip. Saya membaca juga seorang bijak yang namanya Confucius atau Konghucu bilang, apa yang kamu tidak mau orang lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada mereka. Ini hikmat yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus dia merubah nilai. Ada nilai tambah di sana secara aktif. Artinya dimulai dari kita pribadi. Apa yang kita suka orang perbuat kepada kita, lakukan juga kepada mereka. Nah ini kan aktif. Kita dulu melakukan sesuatu yang orang suka. Nah ini sangat luar biasa. Bukan dia pasif, bukan dia menunggu. Nah sehingga ketika berbicara tentang mengabaikan kehinaan, maka kita juga mampu harus mengalahkan monster ego dalam kehidupan kita. Amin. Nah kemudian yang berikut, di dalam kehidupan perlombaan iman, mengabaikan kehinaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita berbisnis misalnya, dalam kehidupan kita bekerja misalnya di kantoran, dalam bekerja mungkin di bidang apapun juga. Kan dunia ini kan suka yang bego-bego, dunia ini kan suka kan yang menyimpang. Tetapi manakala kita lurus dalam pekerjaan, kita akan punya banyak musuh di sana. Orang tidak menyukai kita. Kalau saya baca tentang kisah tentang Ahok waktu dia anggota dewan, banyak orang tidak suka karena dia lurus, dia terlepas dari kekurangannya. Dalam prinsip luar biasa. Kenapa? Karena berbicara tentang hal ini itu tidak disukai oleh dunia, sehingga itu merupakan satu kehinaan yang harus dia tanggung. Nah, tetapi bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, kalau kita tetap tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita akan tetap berjalan lurus. Amin. Karena ketika berbicara hal itu, kita sementara berjuang untuk masuk kepada keselamatan yang Tuhan berikan, itu kehidupan yang kekal, di mana di sana ada hidup, walaupun jalannya sempit. Mari buka Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Lukas 12 ayat 24. Bisa Lukas 13 ayat 24. Lukas 13. Jawab Yesus. Coba ayatnya ke-23 dulu. Di atasnya ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Itu pertanyaan. Apa Tuhan Yesus jawab? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah tadi kata berlomba, perlombaan iman, dengan kata berusaha dan berjuang di sini sama kata dasarnya dalam bahasa Perjanjian Baru, yaitu agoni sumai, agoni. Berarti bahwa perlombaan iman itu juga sama dengan kita berusaha untuk masuk kepada pintu yang sempit dan juga sesat di sana, tetapi ujungnya menuju kepada keselamatan. Oleh karena itu ketika berbicara tentang mengabaikan kehinaan, itu sempit jalannya. Siapa suka mau direndahkan? Siapa suka mau dihina? Siapa suka mau dipandang enteng? Siapa suka mau dianggap remeh? Tidak ada orang yang suka. Orang dunia pun dibilang sedangkan semut kalau diinjak dia bagi dia, apalagi kita orang manusia. Tetapi Tuhan Yesus bilang, abaikan segala kehinaan itu untuk kita tekun dalam perlombaan iman. Amin. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sementara menerima baptisan api. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang proses atau apa yang dimaksud dengan baptisan api. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
kami habis akal namun tidak putus asa. Itu kata Rasul Paulus. Yang kedua berbicara tentang baptisan api, yaitu tahan uji. Sama-sama bilang tahan uji. Perhatikan di sini, kata ditindas tidak terjepit itu berbicara tentang diserang dari segala penjuru. Ketika seseorang atau mereka mengalami aniaya, mengalami serangan dari orang-orang yang membenci tentang kekristenan pada waktu itu, mereka diserang dari segala penjuru, tapi Paulus bilang, tapi tidak terjepit. Ketika mereka habis akal, banyak hal. Pernah Rasul Paulus ketika dalam perjalanan menuju ke kota Roma, kapal mereka hampir karam, ya, karena dikasih tahu sama orang jangan dulu berlayar, mereka paksa. Semua sudah buang saut, tetapi hampir tenggelam. Malaikat bilang kamu tidak akan mati. Dan Paulus sampaikan kepada orang-orang di situ, mereka selamat. Berapa minggu, berapa bulan mereka ambilkan di laut, mereka selamat. Artinya Paulus pernah bilang bahwa mereka sudah putus asa, tetapi dalam mereka putus asa, mereka tidak mempunyai pertolongan, habis akal, tapi mereka berusaha punya pengharapan dan tidak putus asa. Ada pertolongan. Dengan kata lain bahwa tekanan dan penindasan yang dihadapi oleh orang-orang percaya sepanjang zaman, segala zaman, itu situasinya berbeda, kadarnya juga tidak sama. Nah, tadi saya bilang bahwa kita mengalami penderitaan atau tekanan tidak harus seperti orang-orang zaman dulu. Kalau memang keadaannya memang memungkinkan hari ini, ya kita harus jalani. Tetapi kan berbeda. Kita berbeda dengan penginjil-penginjil yang ada di daerah Suria sana, ketika mereka ditangkap oleh ISIS harus digeret, ya, dipancung atau situasinya berbeda. Bukan berarti karena situasinya berbeda kita aman-aman saja dan berada di dalam zona nyaman, tidak. Tetapi kita mempunyai tekanan penindasan yang berbeda, tuntutan sangat berbeda. Dan kalau hari ini ketika berbicara tentang sesuatu yang menyerang kita, itu tidak melulu berbicara tentang fisik, tapi banyak berbicara tentang moral. Dan tentang moral hari ini berbicara tentang konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Artinya sesuatu pikiran, keinginan, kerinduan yang tertuju kepada hal-hal yang sifatnya jasmania, lahiriah, yang semakin hari semakin menumpuk dan ingin dipenuhkan semuanya. Itu namanya konsumerisme. Semua orang di dunia ini pasti punya rasa kerinduan, ya, sehingga dalam teori Abraham Maslow bilang, ya, kalau dalam ekonomi dia bilang kalau orang sudah punya kebutuhan dasar fisiologi, dia sudah punya kerja, dia sudah punya rumah, pasti akan meningkat, ingin punya mobil, kan begitu. Kalau seseorang punya mobil, kan dia sudah punya, dia akan meningkat lagi dari mobil yang A ke B ke C sampai dengan yang paling mahal. Ketika dia punya semuanya itu, dia akan naik lagi sampai kepada self-esteem nilai diri, sampai kepada aktualisasi diri. Nah, coba lihat orang-orang yang hebat-hebat sekarang, sudah punya segala macam, ada mansion, tetapi jet pribadi. Nah, sehingga artis-artis Indonesia berlomba selfie dengan jet pribadi, padahal cuma disewa. Ya, ada yang saya dengar yang mungkin sudah ada beli juga jet pribadi, ya, tentang apa yang crazy milenial apa namanya itu, ya, dia sudah ada jet pribadi, harganya memang mahal, ya, ratusan miliar. Ya, sebenarnya itu berbicara tentang aktualisasi diri. Memang kita tidak pusing kalau dia punya doi, ya silakan dia beli, kan dia punya uang. Tapi persoalannya ada satu hal dalam kehidupan manusia yang namanya nilai diri. Nah, ini kan sudah pernah saya bilang. Nilai diri ini sesuatu yang melekat kepada kita untuk minta dipenuhi. Nah, seseorang yang seringkali tidak tahan uji, dia bisa jatuh di dalam sesuatu yang menjebak dirinya sendiri. Saya kemarin baca di media online, ada seseorang dia menuntut kepada polisi sampai di OJK, dia bilang dia korban pinjaman online, kan begitu kan? Korban pinjaman online. Sebenarnya kalau korban 1-2 kali tidak masalah, tapi 42 kali. Berarti bahwa ketika dia aplikasi pinjaman online mungkin cuma 5-10 juta, kan begitu kan bisa. Ketika kan kalau pinjaman online itu kan diminta semua KTP dan segala macam, akhirnya semua apa yang ada di gadget kita itu bisa diakses, termasuk nomor telepon. Ketika dia menagih belum dibayar, dia akan pergi malu semua sama teman-teman yang ada di dalam nomor telepon. Nah,
ketika orang ini meminta sesuatu belum terpenuhi, dia pinjam lagi pinjaman online yang lain, terus menerus sudah sampai 42. Nah kemudian dia akan korban. Nah kalau menurut saya itu bukan korban, bodoh sendiri. Siapa suruh pergi di situ? Kan di situ kan memang dia akan tutup. Misalnya bunganya berapa dia akan kejar, dia akan pakai debt collector lagi kalau di kota-kota. Nah ini sesuatu hal terjadi karena apa? Konsumerisme. Bukan kebutuhan yang terpenuhi, tapi keinginan. Nah saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita, kalau keinginan kita tidak bisa kendalikan, kemudian kita tidak bisa dengan bedakan mana kebutuhan, mana keinginan, akan menjebak kita kepada konsumerisme, dan hal itu akan membawa kita kepada sesuatu penderitaan. Dan ini banyak hal. Hal ini juga karena berkaitan dengan nilai diri. Orang yang punya nilai diri terlalu tinggi biasanya itu melekat dengan jabatan dan aksesoris. Kalau dia punya jabatan tinggi, kemudian dia tidak dihargai, dia akan tersinggung. Dan seseorang biasanya ketika aksesorisnya melekat dengan barang-barang yang branded, yang mewah, itu kan minta diakui. Bukan berarti kita tidak boleh pakai pakaian atau hal-hal yang branded kalau kita punya uang, kita punya kemampuan. Tetapi batasannya sebagai kewajaran, bukan sesuatu yang melekat supaya kita dihargai atau dihormati. Nah persoalannya bahwa hal ini membawa orang kepada jebakan-jebakan dunia yang serba konsumtif ini, sehingga timbul penderitaan. Tetapi yang Paulus maksudkan dengan tahan uji bukan seperti itu. Justru kita bisa menahan diri dari godaan konsumerisme yang begitu luar biasa hari-hari ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tahan uji, memang kita bukan berbicara tentang fisik, tetapi berbicara tentang sesuatu yang menuntut harus terpenuhi dalam kehidupan kita. Ya saya kalau ikut Paulus bilang, asal ada pakaian dan makanan cukuplah, amin. Memang kalau kita mampu silakan pilih baju yang bagus, yang branded. Kan orang kalau dia bekerja keras kan dia dapat penghasilan. Penghasilan itu dia belikan sesuatu yang berkualitas tidak masalah, karena dia berusaha. Tetapi jangan sampai kemampuan kita belum sampai di situ kita paksakan diri, sehingga dalam memaksakan diri kita menjebak. Ya, macam tadi saya bilang pinjaman online tadi itu sangat menjebak. Saya hampir tiap hari banyak masuk di WA, di SMS tawar-tawar, abaikan. Bukan karena saya di lembaga keuangan, tapi hal seperti ini menurut pemikiran saya dengan mudahnya akses teknologi, mudahnya juga orang untuk terjebak dengan model-model konsumerisme. Dan hal ini akan membawa kepada sesuatu yang akan menjebak dirinya sendiri, sehingga akan membawa kejatuhan. Tetapi kalau kita tahan uji, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, maka tentunya kita akan hidup di dalam ketahanan itu sendiri, dan akan membawa kita kepada prinsip iman yang lebih berkembang dan dewasa lagi, amin. Dan luar biasa, seringkali juga ketika berbicara habis akal, tidak putus asa, orang yang dalam keadaan dia tertekan secara penyakit, dia pasti akan stres, dia pasti akan habis akal, sehingga banyak orang putus pengharapan akan hal ini. Saya mengatakan bahwa hari ini ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, jangan pernah kita habis akal, amin. Sebab kenapa? Walaupun mungkin kita habis akal secara logika, jalan keluar tidak ada, Tuhan sanggup untuk buka jalan. Sebab kenapa? Sebab dalam ketahanan kita akan membawa kita kepada solusi yang Tuhan akan berikan kepada kita dalam dunia ekonomi juga demikian. Nah kita akan membaca Alkitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Roma pasal 5 ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbeda juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa apa? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ternyata bahwa kalau kita mengalami hal-hal sengsara, bukan yang dibuat-buat ya, karena keadaan, kita akan tekun. Di dalam kita misalnya dalam tekanan ekonomi yang berat, akan menimbulkan kita tekun karena sengsara itu tidak enak. Akan menimbulkan kita akan berpikir untuk mencari jalan keluar. Nah ketika kita tekun, dan ketekunan itu apa? Menimbulkan tahan uji. Dan ketika ada tahan uji, di sana ada pengharapan. Nah ini sangat luar biasa. Saya melihat satu eksperimen dibuat dalam satu tabung jernih. Itu ada, saya lupa nama eksperimen dari seorang ahli.
ada tikus putih yang ditaruh. Situ ada air. Ketika ditaruh air yang mungkin di situ tabung warna yang jernih, ya kurang lebih tingginya sekitar ya begini kayak botol, ditaruh air, tapi terang, lampunya terang, ditaruh tikus itu. Dia bisa tahan sampai 72 jam. 70 jam itu berapa? Sekitar 3 hari. 3 hari dia baru mati. Dia berenang terus. Bayangkan lama dia putar-putar, cuma ya diameter cuma sekitar berapa saja botol itu ya, tabung itu. Dia tidak mati lama. Ketika ditaruh tikus yang sama juga, yang model tikus yang lain, maksudnya tikus di tabung yang sama, air yang sama, tapi kasih mati lampu. Tidak sampai 2-3-4 jam mati. Kenapa dia mati? Karena gelap. Kenapa gelap? Ketika gelap, dia tidak bisa melihat kiri kanan, dia tidak punya pengharapan. Karena tidak punya pengharapan, akhirnya apa? Dia cepat mati. Dan oleh karena itu bahwa pengharapan itu merupakan satu hal yang kuat ketika kita menghadapi sengsara, kita tekun di sana, ketika kita tekun di sana kita tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Amin. Dan kalau kita melihat ayat yang terakhir Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, bahwa pengharapan itu adalah sawi yang kuat. Sawi itu adalah jangkar yang kuat. Dilakukan di belakang tabir. Belakang tabir itu kalau bicara bait suci orang Israel, itu tempat ruang Maha Kudus. Tetapi dalam konteks Ibrani itu ruang Maha Kudus bukan di dunia, tapi ada di surga. Berarti pengharapan kita ada di surga. Kenapa? Sebab Kristus yang menjadi perintis, Dia imam besar, artinya yang membawa syafaat kita, pengharapan kita kepada Bapa di surga, dan Dia sebagai imam besar selama-lamanya, dan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, bahwa di dalam hidup yang kita jalani hari-hari ini, ketika kita mengalami baptisan api yang harus kita terima, maka kita harus tetap tekun dalam perlombaan iman. Jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita lemah iman. Harus kita bertekun sampai akhir. Dan yang kedua, tahan uji. Walaupun ditindas tidak akan terjepit, walaupun habis akal tidak akan putus asa. Sebab kenapa? Dalam ketekunan kita akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan memberikan pengharapan, dan pengharapan dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan Yesus menyertai kita, akan membawa kita kepada kemuliaannya sampai di langit baru dan bumi baru. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.